kepemimpinan. Mudah-mudahan dari sini lahir pemimpin-pemimpin yang substantif, pemimpin dari level yang paling rendah dalam keluarga, pemimpin di tengah lingkungan terkecil RT, RW, dan mungkin dari jamaah Masjid Al-Qiyadah nanti ada yang jadi Presiden Republik Indonesia pada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya belum dapat cerita siapa yang memberi nama Masjid Al-Qiyadah, tapi dari semangatnya sepertinya pendiri masjid ini ingin melahirkan generasi-generasi kepemimpinan, karena memang fungsi masjid selain pasti untuk ibadah, untuk bermasyarakat adalah pengkaderan umat itu pastinya. Ada tadi Pak Lurah mengapresiasi panitia dan jamaah untuk masjid ini bukan hanya bagus, tidak terlalu besar, tapi saya kira cukup nyaman ya Pak Lurah ya untuk kemudian makmur. Dan saya yang tadi oleh pembawa acara diminta untuk sambutan, saya sebagai pribadi mengucapkan selamat dan berdoa mudah-mudahan khususnya pengurus dan jamaah Masjid Al-Qiyadah selalu mendapatkan kebaikan lahir dan batin melalui masjid ini. Keberkahan Allah limpahkan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak Nasrianto, pimpinan jajaran pemerintahan Kota Metro, kelurahan, para tokoh masyarakat, saya yakin juga ada para kiai, ustaz, ustazah. Sesungguhnya fungsi masjid yang sejati sejak zaman baginda Rasulullah SAW ini fungsinya sangat bermacam-macam, bukan hanya sekali lagi beribadah, tapi baginda Rasulullah SAW juga menyelenggarakan rapat-rapat strategis waktu itu masyarakat Madinah dan agenda-agenda keumatan itu dari Masjid Nabawi. Maka di sana tiang-tiang di Masjid Nabawi kalau kita perhatikan ada istilah ustuwanah, namanya ustuwanah apa, karena memang di pos-pos itulah baginda Rasul, para sahabat melakukan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan. Bahkan waktu itu kalau boleh waktu itu sudah disebut negara dengan istilah sekarang modern. Definisi negara kan ketika ada wilayah, ketika ada orang, ketika ada pemimpin, dan ketika ada aturan. Ketika empat hal itu terjadi sesungguhnya itu negara. Nah, Madinah sebagai negara, di situ agenda-agenda kenegaraan juga terselenggara dari Masjid Nabawi. Tapi termasuk yang paling substantif adalah regenerasi kepemimpinan. Pak Haji Gunawan, di belakang makam Rasul, lurusannya itu ada bangunan yang agak tinggi namanya Sufah. Ahli Sufah itu ada 70 orang, Abu Hurairah salah satunya. Di situ menampung santri-santrinya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang tidak terlalu banyak keluar kota. Aktivitas ekonomi mereka ditopang oleh para pebisnis kota Madinah. Mereka diminta kira-kira oleh negara, oleh masyarakat Madinah untuk membersamai baginda Rasul supaya wahyu-wahyu mereka rekam, hafal, kemudian hal-hal yang kemudian dianjurkan, dihimbaukan, diperintahkan di setiap kesempatan dilakukan oleh para ahli sufah. Maka Masjid Al-Qiyadah saya kira nanti selain ada imam, ada pengurus, kemudian ada marko, pasti ada seksi-seksi yang kemudian darinya akan melahirkan hal-hal yang bermanfaat dan sesuai semangatnya. Untuk ibu-ibu ini pastikan semangat Al-Qiyadah, semangat kepemimpinan ada di masyarakat kita, semangat untuk dalam tanda kutip menggiring, mengkondisikan secara positif anak-anak kita masuk ke masjid ini. Mudah-mudahan nama Al-Qiyadah juga sebagai doa semua yang ngajinya di sini, jamaahnya di sini, khusus generasi muda kita nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik dan tentunya menjadi generasi yang bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin.